Halo, selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi ya. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Apalagi sekarang dalam musim penghujan, banyak sekali orang-orang di sekitar kita ini yang sedang mengalami sakit. Dari mulai sakitnya ringan, batuk pilek, demam, sampai ada juga yang terserang penyakit demam berdarah. Ya, mungkin musim hujan banyak sekali nyamuk-nyamuk yang bermunculan gitu ya. Di samping itu, beberapa bulan terakhir banyak sekali kasus yang beredar atau yang lagi viral-viralnya, yaitu tentang berita penarikan obat-obatan untuk anak kecil di pasaran. Maksudnya penarikan obat yang ada di apotek ya teman-teman, yang berupa sirup itu loh. Nah, di musim yang seperti ini banyak sekali yang rentan terhadap sakit, terutama pada anak-anak. Kita sebagai orang tua harus lebih hati-hati menjaga daya tahan tubuhnya. Dan apabila yang sakit itu anak kita sendiri, kita harus lebih sabar merawat dan lebih baik kita membawanya untuk diperiksakan ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan yang lebih baik untuk anak kita. Nah, video kali ini aku akan menyajikan tentang sebuah video yang menarik, di mana saya akan membahas tentang sebuah kekerasan yang dialami oleh anak di bawah umur. Nah, seperti apa sih videonya? Kita simak sama-sama, oke? Di Amerika pada tahun 1860-an, kekerasan terhadap anak bukanlah sebuah kejahatan. Pihak berwajib tidak mau ikut campur karena hal itu dianggap sebagai urusan pribadi dalam keluarga. Nah, kasus ini terjadi pada anak yang bernama Mary Ellen Wilson. Adalah kasus kekerasan terhadap anak pertama kali di Amerika. Hal ini pun membuat seorang aktivis hewan harus terlibat untuk menyelamatkan korban kekerasan anak tersebut. Dan kejadian ini akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan hewan yang sudah terlebih dulu mempunyai undang-undang perlindungan di negara paman Sam tersebut ya. Nah, bila kalian menyiksa hewan peliharaan kalian, maka Asosiasi Perlindungan Terhadap Hewan di Amerika berhak mengambilnya dari kalian. Dan dalam beberapa kasus, dipastikan kalian juga dapat dipenjara loh. Namun, bila orang tua yang menyiksa dan menelantarkan anaknya, hukum akan membiarkannya begitu saja. Karena apa? Karena anak dianggap sebagai tanggung jawab orang tuanya. Oke, kita mulai ceritanya ya. Kehidupan Mary Wilson dimulai dengan penuh kesedihan ya teman-teman. Dia berasal dari keluarga yang miskin dan ayahnya meninggal saat dia baru lahir. Dengan keadaan ekonomi yang sangat susah, memaksa ibunya harus memberinya kepada seorang wanita bernama Martha Skor sebagai jaminan, dikarenakan ibu Mary mempunyai hutang. Seiring berjalannya waktu, sekian lama ibu Mary tidak ada kabar atau berkunjung untuk membayar hutang tersebut. Martha Skor akhirnya membawa Mary ke panti asuhan di kota New York tanpa sepengetahuan ibunya terlebih dahulu. Setelah keuangannya membaik, ibu Mary, Frances Wilson, berniat meminta kembali putrinya. Tetapi sudah terlambat ya, karena Martha Skor ini berbohong mengatakan Mary telah meninggal dunia. Merasa sangat kecewa dan terpukul, Frances Wilson, ibu Mary, akhirnya pergi tanpa mengetahui bahwa putrinya sebenarnya masih hidup. Kembali ke panti asuhan kota tempat tinggal Mary Wilson ya. Di masa itu, adopsi sangat mudah dan tidak memakai banyak prosedur. Seorang pasutri bernama Thomas McCormack dan Mary McCormack. Nah, kebetulan ini yang mengadopsi si Mary juga namanya Mary ya. Nah, si Thomas dan si ibu McCormack ini datang ke panti asuhan tersebut.
dan mengklaim sebagai orang tua Mary Wilson, dan akhirnya membawanya pulang ke rumahnya. Namun, tidak lama setelah diadopsi, Thomas McCormack meninggal dan Mary McCormack menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Francis McConnell. Di masa inilah Mary Wilson mengalami kekerasan dan telah menjadi rahasia umum di lingkungannya bahwa Mary Wilson disiksa oleh ibu angkatnya sendiri. Si Mary Wilson ini menerima kekerasan berupa pukulan, bahkan sampai disulut api, dicambuk, dan dikurung dalam lemari selama berjam-jam. Sungguh kejam ya teman-teman, di usianya yang masih kecil sudah mendapatkan perilaku yang sangat buruk seperti itu. Dia dipaksa melakukan pekerjaan berat dan dia tidur menggunakan karpet yang sangat kotor. Sungguh tidak manusiawi ya teman-teman, seorang anak kecil diperlakukan seperti hewan gitu loh. Nah, di waktu itu pula ada seorang biarawati bernama Ethel Wheeler yang menjadi aktivis membantu orang-orang miskin, akhirnya mendengar tentang hal ini dan mencoba mencari tahu. Dia mengira hanya akan bertemu dengan anak korban kekerasan biasa saja ya. Tapi setelah mengetahui, dia lebih terkejut dengan apa yang dia lihat. Mary Wilson sangat ringkih dan tubuhnya penuh dengan bekas luka. Kemudian si biarawati ini dia melapor ke polisi agar Mary Wilson dikeluarkan dari rumah tersebut ya. Karena itu sudah masuk dalam kategori kejahatan ya teman-teman. Namun polisi lagi-lagi menolak. Mereka beralasan hukum mengizinkan penggunaan kekerasan pada anak untuk tindakan mendidik. Para tetangga yang sudah mengetahui pelaporan atas apa yang dialami oleh Mary Wilson ini juga mengatakan bahwa itu wajar-wajar saja. Mereka berucap, dia lebih baik berada di rumah daripada hidup di jalanan. Nah, itu adalah pikiran orang-orang saat itu ya. Meski Mary sebenarnya disiksa dalam rumah tersebut. Tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya dia meminta tolong ke organisasi yang menentang kekerasan terhadap hewan. Petugas tersebut bernama Henry Birch, pendiri ASPOA. Nah, si Henry ini bersedia membantu dan mengajukan tuntutan setelah ETA mengumpulkan cukup bukti dan kesaksian. Saat penyelidikan berlangsung, Mary Wilson menceritakan kejadian mengerikan yang dia alami selama ini. Dan berikut ini adalah pengakuan Mary Wilson saat berada di persidangan. Ayah dan ibuku telah meninggal. Aku tidak tahu berapa umurku. Aku pun tidak ingat masa saat aku belum tinggal dengan keluarga Cornell. Hampir setiap hari, Mama memukulku dan mencambukku. Dia mencambukku menggunakan cambuk kulit, dan setiap dia mencambukku selalu ada bekas biru dan hitam pada tubuhku. Bekas itu juga ada di atas kepalaku karena Mama, dan juga ada bekas luka di dahi kiriku karena gunting. Dia memukulku dengan gunting dan membuatku terluka. Aku pun tidak pernah ingat siapa orang yang menyayangiku, siapa orang yang menciumku saat waktu aku kecil. Tidak pernah dicium oleh Mama, dan aku juga tidak pernah dibawa dalam pangkuan Mama, dipeluk ataupun disayang. Aku takut berbicara dengan siapapun, karena bila aku berbicara, maka aku akan dicambuk lagi oleh Mama. Aku tidak tahu mengapa aku dicambuk. Mama tidak berkata apapun saat mencambukku. Aku tidak mau lagi tinggal dengan Mama, karena dia selalu memukulku. Dan akhirnya, ibu tirinya si Mary ini dinyatakan bersalah atas tindak kekerasan
dan dihukum 1 tahun kerja paksa. Bukan hukuman yang adil ya menurutku, karena harusnya dia mendapatkan hukuman yang setimpal atau lebih berat atas perilakunya terhadap si Mary. Mary Wilson akhirnya hidup lebih baik setelah dirawat oleh Etta Wheeler. Dia menikah dan memiliki 2 anak perempuan, dan dia juga mengadopsi seorang anak perempuan. Salah satu anaknya diberi nama Etta, seperti nama orang yang telah menyelamatkannya. Saat ini dia hidup bahagia hingga meninggal di usia 92 tahun. Anak dan cucunya mengatakan dia jarang sekali membahas masa kecilnya dan dia adalah orang yang baik, penyayang meski memiliki masa lalu yang sangat kelam. Nah, kekerasan pada anak menjadi masalah yang cukup sulit dihentikan. Di berita sehari-hari seringkali ya dijumpai kabar mengenai anak yang dipukul, dirundung, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu sangatlah memprihatinkan banget ya tentunya. Kekerasan pada anak juga bisa terjadi secara tidak sengaja. Dengan kata lain, tidak ada niatan awal untuk menyakiti anak, namun karena memiliki masalah kejiwaan sehingga pelaku bertindak di luar kesadarannya. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dan lebih sabar dalam mendidik dan melindungi buah hati kita. Meski tidak menutup kemungkinan bahwa orang asing juga bisa melakukan tindak kekerasan terhadap anak kita sendiri. Maka lebih baik memang sebuah asuhan itu adalah dari orang tua sendiri dibandingkan pengasuhan dari orang lain. Oke, sekian, terima kasih ya teman-teman atas waktu yang telah disediakan untuk menonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng kalian agar nanti ketika aku mengupdate video terbaru kalian tidak akan ketinggalan. Oke? Selamat malam, sampai jumpa.